Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa haditha. Asyhadu an la ilaha illallah wa kana Allahu sami'an alima. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu huwan nabiyyul mustafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina saru fi nusrati dinihi sayrun hathitha wa ala atba'ihim alladzina warithu ilmahum al-ulama warathatul anbiya akrim bihim waritha wa mawrusa. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah hadirkan kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mampu mensyukuri nikmat sehat itu dengan terus meningkatkan amal ibadah, dengan terus beramal soleh. Satu di antaranya adalah kita dengan penuh kerelaan hadir di masjid bersama-sama menunaikan sholat Jumat. Semoga ini merupakan bagian dari ketakwaan kita kepadanya, karena kita terus berupaya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan kita terus berupaya untuk menjauhi apa yang Allah larang. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengaitkan antara iman dan amal soleh. Di dalam surat Al-Asr di pembukaan tadi Al-Fakir sampaikan, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman dan amal soleh. Dalam surat Al-Bayyinah juga Allah menyebutkan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Artinya iman dan amal soleh itu terus berangkai. Ini menunjukkan bahwa keimanan tidak berdiri sendiri tanpa adanya pembuktian. Iman harus dibuktikan. Apa buktinya? Amal soleh. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sekarang sudah ada di penghujung bulan Sya'ban. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Allah mengundang kita orang-orang beriman untuk membuktikan keimanan kita dengan amal soleh. Allah mengawalinya dengan harfun nida. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha itu harfun nida, huruf panggilan, undangan. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu syam. Diwajibkan kepada kamu, bahasa gampangnya kita puasa. Puasa adalah amal soleh. Berarti puasa itu bukan untuk kepentingan Allah. Puasa atau siam adalah kepentingan kita untuk membuktikan bahwa kita adalah orang beriman. Kalau kita orang yang beriman, buktikan keimanan kita. Amal solehnya dalam Al-Baqarah Allah menyebut wa yuqimunas sholat. Amal solehnya adalah mendirikan sholat. Wa tutuz zakah, menunaikan zakat. Nah, khusus di Al-Baqarah 183 Allah mengundang kita untuk membuktikan amal soleh kita adalah dengan puasa sebulan lamanya.
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Siyam Ramadan adalah sebuah ibadah yang untuk kepentingan kita, karena kita harus membuktikan keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Siyam Ramadan itu adalah bagaikan perjalanan. Yang perjalanan itu ada startnya dan ada finishnya. Startnya adalah iman. Prosesnya pelaksanaan keimanan itu adalah siyam. Dan finishnya adalah la'allakum tattaqun. Layaknya orang yang akan mengadakan perjalanan atau orang yang mengadakan perjalanan, maka bekal keimanan sebagai startnya itu bergantung kepada kita. Berapa bekal yang kita bawa, berapa kualitas bekal yang kita bawa untuk perjalanan puasa atau perjalanan siam itu. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bekal itu, kualitas bekal kita akan dibuktikan sepanjang 1 bulan lamanya menunaikan ibadah siam. Karena kenyataannya begitu kita siam, ada yang cuma bekalnya sedikit, baru hari pertama sudah gugur. Hari kedua masih kuat, sudah gugur. Hari kelima sudah gugur. Bukan tidak kuat menahan makan, menahan lapar, menahan dahaga. Bukan tidak kuat, tapi tidak mampu menahan nafsu untuk makan. Tidak mampu menahan nafsu untuk minum. Sehingga sampai di tengah-tengah gugur. Sampai di tengah-tengah bergelimpangan, tidak sampai ke tujuan. Sehingga perjalanannya gagal. Ada juga yang perjalanannya sukses, sampai tujuan, sampai finish, tetapi kualitas keimanannya diuji dengan selama perjalanan dia enjoy atau stres. Karena perjalanannya menggunakan kendaraan yang netral, yang akan dirasakan nyaman bagi orang merasa kalau perjalanannya nyaman, yang dinyatakan payah kendaraannya bagi yang tidak cukup bekal, sehingga proses perjalanannya begitu menyusahkan. Sehingga selama perjalanan puasa dia tertatih-tatih, dia berpayah-payah, sehingga sepanjang hari selesai sahur dia tidur, bangun sholat subuh tidur lagi, bangun jam 10 tidur lagi, bangun zuhur tidur lagi, bangun asar tidur lagi, bangun maghrib, nanti selesai maghrib dia melek. Susah, terasa payah perjalanan menunaikan ibadah siam. Tapi sebagian yang bekal imannya tinggi, bekal keimanannya cukup, maka siam Ramadan dirasa enjoy. Siam Ramadan adalah perjalanan yang menyenangkan. Dia bukan saja tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, tapi kewajiban yang lain dia tunaikan. Sholatnya tepat waktu, sholatnya di masjid, sholatnya berjamaah. Bahkan dia tadarus Al-Quran, dia mampu menyelesaikan 10 halaman Al-Quran dalam 1 malam. Dia mampu qiyamul lail, dia mampu sholat duha, dia mampu tahajud, dia mampu macam-macam amal soleh. Enjoy dia dalam menunaikan perjalanan yang disebut dengan perjalanan Siyam Ramadan. Akhirnya begitu sampai tujuan, kita betul-betul disambut karena bekalnya cukup, dan kemudian kita mendapatkan mahkota la'allakum tattaqun. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mumpung masih ada kesempatan, ayo kita benahi diri perbekalan kita. Kita benahi perbekalan kita. Jangan sampai perbekalan kita ngepas. Perbekalan kita benahi.
Kita bikin perencanaan-perencanaan nanti sepanjang perjalanan Syahmu Ramadan supaya kita enjoy seperti apa, dan berbagai macam persiapan. Dengan persiapan yang matang, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita. Syahmu Ramadan adalah ibadah yang sangat menyenangkan. Itu sebabnya maka para sahabat ketika mendapatkan berita bahwa akan datang Ramadan, beliau senang, beliau bersuka cita. Maka ada sebuah makalah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, haram jasadnya masuk neraka. Senang apanya? Iya, senang jiwanya, senang ruhnya, karena akan ketemu dengan satu bulan yang di situ ibadah dilipat gandakan pahalanya, yang di situ ada satu malam yang lebih indah daripada 1000 bulan. Di situ ada kenikmatan yang maha dahsyat. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.